So actually akhir-akhir ini aku menyadari bahwa tidak semua hal itu linear. So, ceritanya adalah ketika aku ingin belajar soal storytelling. Aku ingin belajar storytelling yang baik seperti apa. Ketika aku menyampaikan sesuatu supaya aku bisa runtut, lalu detail dan juga aku bisa menyampaikan itu dengan enak, orang bisa juga untuk memahaminya. Ternyata tidak semua hal selalu aku dapatkan pada saat maybe kelas storytelling. Jadi aku sempat membeli beberapa kelas storytelling dari Bang Radit, ada Raditya Dika, lalu ada lagi aku lupa di mana ya. Ada beberapa orang yang sebetulnya aku kurang tahu orangnya siapa awalnya. Kalau Raditya Dika aku rasa beliau salah satu orang yang cukup terkenal, tetapi beberapa orang lainnya aku nggak terlalu mengenal tuh yang namanya storytelling. Nggak terlalu mengenal orangnya, tapi dia membawakan storytelling yang baik. Dia bahkan membuka kelas gitu. So aku beli kelasnya dan aku pelajari. Setelah aku pelajari kelasnya ternyata aku mungkin kurang bisa mempraktekannya. Jadi aku beli, aku paham, aku tulis materinya, but I'm sorry to say, ya aku nggak terlalu bisa mempraktekkan hal tersebut karena aku nggak paham akan maknanya. Ya tulis tahu sih caranya nulis ya kan, cuma memahami kalimat tersebut supaya bisa dipraktekkan itulah yang sulit. Akhirnya ya cuma jadinya motivasi aja. Aku terhibur akan hal tersebut ya kan. Nah, tetapi aku tidak bisa melakukan apa yang orang tersebut katakan atau sampaikan. Lalu ketika aku mengikuti sebuah acara yang dimana ini tujuannya mungkin aku senang-senang aja ya. Aku akhir-akhir ini cukup tertarik dengan dunia komedi, so aku coba ikut stand up komedi. Dalam hal ini aku masih belajar caranya nulis, belum yang open mic. Jadi aku belajar gimana caranya bisa menulis stand up komedi yang baik. Mungkin dari punchline dan setup, nah kayak gitu. Lalu ada lagi membahas premis, membahas macam-macam. Nah, yang menarik adalah aku kira ketika stand up komedi ya udah ngelucu gitu aja. Dulu aku berpikiran bahwa orang yang mungkin dasarnya atau emang bakat lucu ya udah gitu aja, lalu dia act out aja, berperan sebagai orang yang lucu, ya udah orang terketawa. Aku rasa gitu. Tapi ternyata di stand up comedy ini beda banget. Dimana setelah aku pelajari, ini benar-benar mikir loh ternyata. Bisa menghasilkan karya yang dinikmati banyak orang, orang ketawa, itu effort gitu. Lalu yang menarik lagi adalah ketika aku nggak dapet pembelajaran atau makna storytelling yang menarik buatku, yang benar-benar membuat aku paham dari kelas-kelas sebelumnya, kecuali Raditya Dika. Karena Raditya Dika aku rasa materi yang disampaikan itu jadi pondasi buat aku saat ini. Tetapi untuk mencapai hasil-hasil yang lebih, aku belum ikut kelas lainnya Bang Radit gitu. So aku ikut kelas selain Bang Radit, nggak dapat apa-apa. Justru malah setelah aku ikut coba menulis setupan selain di stand up comedy, justru aku bisa belajar bagaimana caranya storytelling yang baik. Ternyata aku melihat bahwa selama ini ternyata I'm so serious. Maksudnya aku cukup serius, aku terlalu serius, bahkan agak kesulitan ketika mengikuti atau menulis stand up comedy. Lalu detail,
aku kurang secara detailnya, aku tidak atau belum mendapatkan detail yang benar-benar sesuai dengan konteks. Nah, seperti itu. So storytelling, aku paham bahwa storytelling mungkin ada pembukaan, lalu isi penutup, lalu ada karakter, ada masalah, ada jalan keluar dan lain-lain. But ketika aku jalankan itu ternyata aku belum sebaik itu setelah aku nilai. Nah, ini justru aku dapatkan pemahaman ini ketika aku belajar pertama kali di cara menulis setup punchline stand up comedy. Menarik banget karena ya kembali lagi aku paham bahwa ya mungkin gak selamanya harus straight. Kalau storytelling harus belajarnya lewat jalur storytelling. Sometimes aku dapat ini itu dari hal-hal yang gak straight, gak lurus, gak sesuai. Justru belajar dari orang lain yang mungkin gak terlalu minat di storytelling. Misalkan lalu di hal-hal lainnya aku bisa mendapatkan itu. Ini sering banget terjadi di aku. So buat teman-teman yang rasain yang sama juga, please untuk tidak menutup diri akan berbagai hal, karena ya kembali lagi bukan berarti bahwa kalau kita pengen sesuatu harus lurus gini dan lain sebagainya, itu bagus. Tapi please jangan tutup kemungkinan dari hal lain juga. Bisa jadi itu yang membawa kamu menuju tujuanmu gitu, walaupun tidak selalu lurus. So gitu guys, thank you, bye bye.